مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi jemaina mubad. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati, saudara-saudara jamaah, saudara-saudara saya jamaah Masjid As-Salam. Saya minta waktu ya sekitar 15-20 menit saja. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Allah sang pengatur, pencipta alam semesta, sekaligus penguasa alam semesta ini, dan yang memiliki kehidupan ini masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan hidup dalam kondisi sehat, dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan, bulan satu-satunya yang disebutkan dalam Al-Quran, bulan yang dimuliakan Allah, syahr Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan yang mulia, Ramadan Mubarak, Ramadan yang memberikan banyak barakah kepada kita. Saya mungkin nanti tidak ikut tarawih bersama dulu ya. Saya tidak sakit, saya sehat. Cuma untuk sujud sama terlalu lama itu belum bisa stabil. Jadi ya saya harus menggendong tangan ini. Ini ambil hikmah juga sekaligus. Saya merasakan selama hidup saya 3 kali jatuh itu nggak pernah luka seperti ini. Jatuh dari pohon dulu waktu masih kecil, Pak. Jadi 3 kali dari loteng rumah pernah jatuh, cuma loteng itu ya setinggi ini, cuma loteng itu kayu, papannya lantainya papan kayu. Oleh ibu saya cuma dikasih empedu beruang. Lu pernah saya ceritakan di sini. Kenapa orang Tionghoa banyak meramu seperti itu kok pakai empedu beruang? Karena empedu beruang itu tahan banting, Pak. Tahan banting gimana? Dia tahan jatuh. Beruang itu binatang yang menek pohon angek, menek pohon iso, mudun gak iso. Itu beruang. Jadi kalau sampai satu saat di hutan di beruang itu cari pohon yang kecil, dia tidak bisa naik. Tapi pohon besar dia ikut. Yang kedua, saya jatuh dari pohon rambutan ketika mau ngambil buah rambutan karena ayah saya dulu pengusaha rotan, sering ke pedalaman. Lah saya naik ya setinggi sekitar 10 meter, ketika mau metik buahnya yang kuning, ternyata di situ ada tawon. Tawon kecil-kecil. Nyengat, kaget, langsung jatuh. Ini pelajaran buat yang muda-muda juga khususnya. Bayangkan, kena sengat tawon saja sudah lupa, apalagi neraka gitu. Jadi salah sekali kalau anak muda banyak berkata enak hidup di neraka, ketemu artis semua, gitu biasanya. Kena tawon saja sampai sudah lupa, apalagi kena api neraka. Kenapa saya kok sehat? Tidak apa-apa waktu itu, masih SD itu. Kebetulan jatuhnya itu di pinggir sungai, dan saya sudah bisa berenang. Sekalipun bukan belajar secara olahragawan itu ya alami. Kalau jatuh di darat otomatis ya terjadi yang lain. Yang ketiga, saya naik pohon ketapi, pernah saya ceritakan, tinggi banget itu. Ya kena tawon juga, memang tidak kapok-kapok nih. Jatuh dari ketinggian sekitar 20 meter itu. Ya kenapa kok selamat? Pada dahan yang terakhir, dahan ketiga, ternyata saya tercantol di situ. Jadi tidak jadi lagi mati, tidak jadi lagi. Nah ini padahal rendah, Pak. Rendah, saya pakai tangga, niat. Nah ini catatan juga, niat baik, berbuat baik, belum tentu langsung dibalas dengan kebaikan. Ya. Saya juga perlu mengingatkan, ini bukan kesalahan Allah. Allah bukan kok membiarkan saya. Allah melindungi saya. Kalau tidak melindungi saya mungkin lebih parah seperti ini. Jadi tolong kalau terjadi yang buruk-buruk jangan salahkan Allah dulu. Ini kehendak Allah. Tidak, ini kesalahan saya tidak teliti, saya ceroboh, tangganya kepleset, saya ikut jatuh. Loh, Allah kok tidak melindungi saya? Allah masih melindungi saya, buktinya saya masih hidup, masih sehat. Selalu berprasangka baik kepada Allah SWT. Asalnya seperti ini. Karena saya ingat Ramadan itu bulan mulia. Kan sering kita bilang marhaban ya Ramadan ya.
selamat datang Ramadan, tamu mulia. Lah, terus sikap sampean kepada tamu mulia itu bagaimana? Biasanya kalau tamu itu kadang-kadang dibeberi karpet merah. Saya ingat sebelum saya muslim di kampung saya dulu Pak, kalau menjelang Ramadan itu musolanya dicat ya. Pokoknya dibuat indah lah. Lah, saya kebetulan tinggal di kampung dan juga pengurus kampung itu, saya ingin suasananya juga lain. Malam-malam Ramadan sekarang kan banyak lampu-lampu indah-indah itu Pak. Nah, saya belikan pagi-pagi 2, hari Kamis itu sore saya pasang menjelang sore gitu, enak kan begitu, sekalian nanti waktu maghrib. Ternyata pas pasangan yang kedua sudah selesai, saya turun, lah tangga itu oleng dan saya jatuh. Banyak yang bilang saya pingsan, tapi saya tidak merasa pingsan. Tapi kalau saya tidak merasa pingsan, kenapa saya lupa juga gitu loh ya. Hari Kamis malam seharusnya saya ngisi di Al-Falah, saya kasih tahu saya tidak bisa. Jumat besoknya kan dari sini, dan saya juga tidak bisa. Baru Sabtu kemarin dokter bilang kalau mau pulang boleh pulang. Jadi ini tangan saya ini pergelangannya agak retak, bersigip. Ini masih kayaknya seleo, makanya agak susah nih kalau sujud ini. Ya, di sini awalnya bendul, agak retak katanya, tapi tidak apa-apa. Kalau dokternya nawarin, Pak, apa mau dioperasi bisa, tidak dioperasi juga tidak apa-apa. Cuma nanti kalau tumbuhnya tidak normal, agak sedikit ya menceng gitu, tidak apa-apa, tidak usah dioperasi dok, saya bilang. Umur saya sudah 63, kayak pemenang ya kan. Ini aja masya Allah, alhamdulillah. Jadi Bapak sekalian, inilah pelajaran yang kita tidak ada yang ingin kena celaka. Kita tidak mau semua jatuh. Kita tidak ingin kena yang buruk. Tapi hidup ini tidak bisa diprediksikan. Hampir sama ketika saya ceramah sebelum Ramadan di Kalilom dekat Suramadu. Siapa yang menduga hari itu kena goncangan kenceng sekali Pak? Gempa toh? Gempa hari itu. Saya ceramah di lantai 3 Pak. Sedang duduk, karyawannya pada bingung. Dan lantai 3 itu bukan bangunan baru yang modern-modern, bangunan lama Pak. Jadi rasanya seperti di pucuk pohon. Astagfirullahaladzim Bapak. Anak-anak sudah ribut. Ternyata juga tidak apa-apa. Jadi kita sadari bahwa kita sebagai manusia ini lemah, terbatas. Saya terus berusaha untuk tetap hadir Ramadan. Saya ingat tahun lalu Ramadan ini sudah di lockdown. Terus kalau tahun ini saya tidak hadir lagi ke sini, wah, jangan sampai gara-gara ini saya terus kalah sama. Jadi oleh sebab itu pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu takut. Terlalu takut itulah penyakit. Jangan sampai ketakutan kita kepada penyakit termasuk virus corona menggeser, mengalahkan keyakinan kita kepada Allah. Pelindung yang benar terbaik itu Allah Pak. Kita ikuti saja protokol kesehatan seperti ini, pakai masker, ngatur jarak, cuci tangan. Tapi kan tidak dijamin Bapak Ibu tidak kena dan tidak mati. Tidak ada jaminan. Saya divaksin aja 2 kali masih harus pakai masker. Tidak dijamin. Tapi kita ikuti, ini pendapat para ahli virus. Saya bukan ahli virus. Nah, berbeda ketika saya melihat di kampung pembuang sampah, pemungut sampah yang bergelut dengan kotoran terus, dia tidak pernah mengenakannya. Saya tanya, Mas, sampean kok tidak pakai ini Mas? Dibujui Ustadz, jawabnya ngono tok. Nah, sedangkan yang terkena itu kadang-kadang pakai. Wallahu a'lam. Saya hanya berprasangka baik lagi. Mungkin virus corona ini juga pilih-pilih Pak. Ya. Bayangkan sampean kalau pembuang sampah yang setiap hari memungut sampah di rumah kita kena semuanya, itu 14 hari di karantina. Sampean bayangkan ibu-ibu itu akan ngomel 1 hari 2 hari saja sampahnya tidak dipungut, tidak dibuang, ngamuk nggak? Bayangkan berapa hari. Nah karena itu Bapak sekalian, kesempatan yang baik ini kita yang jelas disampaikan Allah pada bulan Ramadan. Saya ada beberapa orang teman, akrab, saudara kehilangan sebelum Ramadan. Termasuk takmir masjid ini. Kaget juga saya dengar Pak Abdul Aziz Effendi. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan menempatkannya sebagai ahli surga. Saya kenal beliau itu tahun 80-an lebih ketika Pertamina masih di Jalan Veteran. Anaknya akikoh atau sunat saya juga. Terakhir anaknya menikah di Al-Qudus saya juga diminta. Saya kaget juga kalau mendengar beliau meninggal. Kemarin juga
Beberapa hari yang lalu juga teman saya PLN, saya telepon karena ada teman meninggal minta merawat jenazah istrinya. Saya telepon bapak itu nggak disaut-saut. Kemudian ternyata saya ditelepon, istrinya yang nelpon. Pak Ustadz, bapak pun dipundut. Kapan? 1 bulan yang lalu, menjelang Ramadan. Beberapa hari yang lalu juga menjelang Ramadan, tetangga saya 2 rumah dari kiri, cuma meninggalnya tidak di kampung saya, di Malang, di rumah anaknya. Dia sudah tinggal di Kediri, disolatkan di Kediri, dimakamkan di Jombang, makam keluarga. Itu sudah 3 tahun sakit, bukan virus corona, Pak. Bukan. Jadi biasa. Sakit beliau itu padahal penyakit ahli internis, ya. Ahli penyakit dalam. Paru-parunya berair 3 tahun yang lalu. Dan ini juga pernah dialami keluarga saya, masih muda, umur tidak sampai 40, Pak. Paru-parunya berair, dikuras sampai berapa liter. Dokternya mengalami seperti ini. Penyakit apa? Dokter itu bilang belum ditemukan penyakitnya. Nah, terakhir beliau berobat, umurnya sampai. Saya selalu berdoa kepada anak istrinya, mintalah kepada Allah yang terbaik. Ini juga pesan buat Bapak sekalian, kalau menemukan orang sakit keras, sakit berat, sudah tua umpamanya ya, itu jangan selalu mendekti Allah, minta sembuh, minta sembuh, itu keliru, Pak. Mintalah kepada Allah yang terbaik buat beliau yang sakit ya. Ini kadang-kadang ada anak-anak, ya Allah sembuhkan ibu sampean lu sudah sakit parah, itu untuk sembuh itu susah. Lah sampean itu namanya mendekti Allah, biar diinjat-injat begitu ya. Ini dalam memahami tauhid itu seperti itu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terpilihan yang terbaik itu dari Allah. Nah, kalau hari ini kita ditemukan lagi Ramadan, saya kembali mengingatkan, Ramadan ini satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Nggak ada bulan lain yang disebut kecuali Ramadan. Saya minta tolong Bapak sekalian, khusus yang muda-muda, biasakan menggunakan kata Ramadan, bulan Ramadan. Tolong jangan boleh saja, tapi jangan terlalu membiasakan Ramadan yang tidak disebut, yang disebut bulan puasa itu kebanyakan artis bisa begitu itu. Ramadan. Karena yang disebut dalam Al-Quran itu Ramadan. Al-Baqarah 185. Satu kali saja itu. Al-Baqarah 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Saya sampai situ saja, ingatkan. Bulan Ramadan disebut dengan jelas. Sekalipun bulan Ramadan ini kalau dalam urutan bulan, Pak, itu nomor 9. Bulan 9. Nomor 1 kan Muharram. Zulhijjah itu nomor 12. Tapi dia disebutkan sendiri. Kenapa? Itu jawabnya ya Al-Quran 185 itu. Karena di bulan inilah Allah turunkan Al-Quran. Tolong ini diingat baik-baik. Kalau kita bicara Ramadan ya Al-Quran, Pak. Loh, kok bukan siamnya, Pak? Kok bukan puasanya? Siam itu ada karena ada Ramadan. Itu ayat selanjutnya itu. Seterusnya itu, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa yang ketemu bulan ini, hendaklah dia siam. Jadi kalau nggak ketemu bulan ini, nggak usah siam. Artinya nggak wajib. Target siam juga jelas. La'allakum tattaqun. Dan orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya adalah orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi kenapa Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran cuma bulan ini? Yang paling utama itu karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Otomatis Islam itu dimulai bulan Ramadan. Saya bersyukur sekali banyak orang menjelang Ramadan ini tersentuh dengan Islam dan masuk Islam. Dan kebanyakan tertariknya dengan Al-Quran. Itu yang non muslim loh Pak, yang kafir aslinya. Saya sayangkan yang Islam suwe sunatnya kecil itu tidak peduli. Al-Quran diturunkan dalamnya. Saya pribadi juga tersentuh pertama kali Ramadan.
Terhalang satu kali, Ramadan selanjutnya saya nekat tanpa sepengetahuan orang tua saya sembunyi-sembunyi, saya mengikrarkan diri. Otomatis tentu saja dengan risiko. Ya karena bukan salah mereka, Pak. Mereka karena tidak mengerti, mereka belum tahu. Al-Quran itu pedoman bagi manusia. Pedoman hidup bagi manusia. Jelas sekali kata-katanya. Hudal linnas, petunjuk hidup bagi manusia. Kan khusus. Kan makhluk itu bukan hanya nas, Pak. Ada yang namanya al-hayawan, ada yang namanya binatang. Kenapa manusia ini diberi petunjuk oleh Allah? Manusia punya akal. Dan di dalam diri manusia itu ada namanya syahwat. Syahwat itu keinginan akan keenaan dunia yang kadang-kadang robos, mana yang tidak boleh jika tidak ada. Yang kedua, di dalam diri manusia itu adanya al-hawa. Al-hawa, dorongan melakukan keburukan. Sombong, angkuh itu dari al-hawa. Al-hawa dan syahwat. Cuma tidak tahu kita salah kaprahnya di mana. Ketika orang sering bilang nafsu. Nafsu itu bahasa Arabnya artinya diri, Pak. Pribadi itu nafsu. Jadi di dalam nafsu itu ada syahwat, keinginan, kemudian dorongan melakukan yang buruk-buruk. Hewan itu hampir tidak seperti manusia. Binatang punya syahwat, tapi dia tidak keinginan kemewahan hidup. Makanya statis dia. Manusia punya. Karena akal lah sampai sekarang kita bisa mengalami hidup yang serba hebat sekarang ini. Alat-alat yang hebat. Bagaimana masjid yang panas bisa menjadi dingin dengan AC. Komunikasi dan seterusnya. Nah, pesan saya malam hari ini buat kalian. Kalau kita betul-betul memuliakan Ramadan, kita berusaha hidup kita sesuai dengan Al-Quran. Titip saya, monggo. Khususnya yang muda-muda terutama tentu saja, ayo mempelajari Al-Quran. Dirosah tadarus Al-Quran. Saya berulang kali mengatakan tadarus itu bukan sekedar membaca. Kalau membaca itu qiraat atau tilawat. Tadarus itu dari kata darrosa yudarisu tadrisan, mempelajari untuk mengerti. Makanya tempat belajar namanya madrasah. Yang mengajar namanya mudaris. Pelajarannya dirosah. Tidak salah kalau ada ulama mengatakan syahrul Ramadan, syahrul madrasah. Bulan Ramadan itu bulan sekolah, menggembleng diri kita. Karena itu jangan lupa, kalau bulan-bulan lain kita tidak pernah buka Al-Quran, usahakan sebulan penuh ini, terserah sampean mau ayat apa, surah apa. Ya baguslah kalau tamat itu bagus, tapi tamat yang mengerti gitu. Satu ayat mengerti maknanya, saya katakan itu lebih baik, Pak, daripada Bapak baca 100 ayat tapi tidak ngerti sama sekali. Diulang-ulang ikut toh gak ngerti-ngerti. Heman. Al-Quran itu pedoman hidup. Sampean dan saya baru bisa dapat pahala kalau hidup sesuai dengan Al-Quran itu. Kalau tidak pakai Al-Quran, maka kita hidupnya tidak beda dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Karena itu bersyukurlah, berbanggalah kita ada petunjuk hidup Al-Quran, dan itu yang buat kita berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kalau hidup kita tidak sesuai Al-Quran, maka hidup kita tidak beda, hampir tidak beda dengan mereka. Saya mengulang kepada yang muda-muda remaja, gunakan kesempatan ini, syukur-syukur belajar bahasanya, belajar menulisnya. Saya hanya memberi motivasi, ngasih contoh. Saya dulu waktu baru masuk Islam SMA kelas 3, setiap pengajian di masjid saya ikuti. Saya ikuti sekalipun sembunyi-sembunyi karena orang tua saya menghalangi saya. Maghrib, subuh. Belajar bahasa Arab saya ikuti. Alhamdulillah sekarang, ya saya sekarang yang dipanggil ustadz. Sebetulnya kan tidak bisa kalau nggak belajar. Saya bisa membaca dan bisa menulisnya. Tidak sedikit orang bisa membaca tetapi tidak bisa menulisnya. Yang kedua, saya membaca juga mengerti minimal apa yang dibaca. Kalau tidak tahu, sempat saya cari buka Al-Quran, terjemahannya atau tafsirnya. Sekarang kan mudah, Mas, yang mudah-mudah, Mas. Ada apa itu? HP itu? Wah, terlalu banyak Al-Quran. Sampai bisa cari ayat apa, tentang pemuda, tentang orang tua, tentang suami, tentang istri yang baik, dan tentang dagang. Sudah lengkap dalam Al-Quran itu. Tinggal pertanyaannya kita mau atau tidak. Inilah Bapak sekalian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan jangan lupa tetap ya ikut doakan saya, mudah-mudahan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhoi kita hingga kita benar-benar pantas sebagai seorang muslim, dan Ramadan ini membentuk diri kita benar-benar menjadi orang yang berakhlak Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم